Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan review praktek emisi PT Standar Toyo Polimer Statomar. Di sini beranggotakan saya sendiri, Gusmira, kemudian anggota berikutnya adalah Yoga Areja Winata. Nah, mungkin sebagai gambaran awal dulu mengenai PT Standar Toyo Polimer ini apa? Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia, khususnya untuk produksi PVC resin. Nah, di PT resin yang biasanya digunakan untuk berbagai kebutuhan industri seperti pipa, kabel, dan kemasan plastik lainnya. Nah, dalam operasionalnya, PT Statomer ini memiliki fasilitas utama berupa beberapa unit reaktor polimerisasi, kemudian dia juga punya unit drying, kemudian boiler yang berbahan bakar batu bara serta gas, serta mereka juga memiliki genset. Nah, unit-unit inilah yang menjadi sumber utama dari emisi dan menjadi fokus kajian utama dalam praktek emisi ini. Nah, untuk regulasi kesesuaian regulasi pengelolaan kualitas udara di PT Statomer ini, yang pertama yaitu Permen LHK nomor 5 tahun 2021. Nah, di sini PT Statomer sudah mengikuti Permen LHK nomor 5 tahun 2021 dalam hal penerbitan persetujuan teknis serta surat kelayakan pengendalian pencemaran lingkungannya. Nah, di dalam Permen LHK nomor 5 tahun 2021 ini diatur materi-materi apa yang wajib yang harus masuk di dalam dokumen ini. Nah, hasil review kami di sini ada 6 aspek yang harusnya masuk di dalam dokumen Pertek ini, namun PT Statomer masih belum lengkap. Nah, coba slide selanjutnya, Yoga. Nah, di sini ada muatan-muatan yang sebenarnya harus mereka masukkan di dalam eh, dokumen praktek mereka, yaitu deskripsi kegiatan, rona awal lingkungan, kemudian desain sarana prasarana dan sistem pengendalian emisi, kemudian perakiraan dampak, yang berikutnya adalah rencana pemantauan lingkungan dan internalisasi biaya lingkungan. Nah, di dalam dokumen praktek emisi PT Statomer ini mereka tidak memasukkan internalisasi biaya lingkungan. Nah, jadi di sini untuk Permen LHK nomor 5 tahun 2021 pada dalam kesesuaian dokumen teknis mereka, mereka belum lengkap ya, dokumen mereka masih tertinggal pada satu materi atau satu muatan yaitu internalisasi biaya lingkungan. Baik, Yoga. Nah, kemudian regulasi yang berikutnya adalah Kepmen LH nomor 13 tahun 1995. Nah, ini mengatur tentang baku mutu emisi sumber yang tidak bergerak. Nah, di sini PT Statomer sudah mengikuti Permen LH nomor 13 tahun 2095 ini. Mereka menggunakan ini. Kemudian yang berikutnya adalah Permen LH nomor 7 tahun 2007. Nah, ini tentang baku mutu emisi tidak bergerak bagi ketel uap. Nah, di sini kan PT Statomar juga memiliki boiler ya. Nah, jadi ini yang digunakan baku mutunya. Kemudian PP nomor 22 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Next. Nah, mungkin yang berikutnya bisa dijelaskan oleh Yoga. Lanjut, Yoga. Baik, untuk selanjutnya ya, untuk kesesuaian muatan wajib dokumen sudah dijelaskan tadi ya ada 6 yang lampiran yang terkait Permen LHK 2021 ada deskripsi kegiatan, kebutuhan awal lingkungan hidup, desain sarana dan prasarana, sistem pengendalian emisi, perakiraan rencana pemantauan lingkungan, dan internalisasi biaya lingkungan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai pengendalian, kita di praktek tersebut ada dua jenis pendekatan pengendalian. Yang pertama ada alat dan teknologi. Nah, untuk alat dan teknologi menggunakan dua alat. Yang pertama yaitu cyclone. Nah, cyclone ini berguna untuk memisahkan debu dan gas buang. Jadi cyclone ini adalah tahap pertama ketika pembakaran tadi yang sudah dijelaskan, pembakaran yang menggunakan bahan bakar batu bara.
Jadi siklon ini memisahkan debu dan gas buang saat pemekaran itu dilakukan. Nah, yang kedua yaitu menggunakan wet scrubber. Nah, wet scrubber ini yaitu menangkap partikulat yang tidak dapat dipisahkan oleh siklon. Nah, ini maksudnya yaitu wet scrubber ini memisahkan partikulat atau tan yang tidak tersaring oleh siklon, yaitu dalam ukuran lebih kecil daripada debu dan gas buang tadi. Nah, untuk wet scrubber ini juga digunakan yaitu penyiraman ya, penyiraman dengan air atau dengan uap air untuk membentuk polutan yang dapat mengikat pada air. Nah, jadi polutan tersebut bisa eh, jatuh atau bisa disaring oleh penyaring yang ada di teknologi tersebut. Nah, untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan mengenai kebijakan. Nah, untuk pendekatan pengendalian emisi mengenai kebijakan ada tiga jenis. Yang pertama yaitu pemantauan emisi. Nah, untuk pemantauan emisi yang pertama ada dua. Pemantauan yang pemantauan cerobong ya, cerobong yang beroperasi lebih dari 1.000 jam. Nah, untuk pemantauan ini dilakukan 2 kali dalam setahun yang dilakukan oleh provider atau PJK 3 untuk memantau cerobong yang beroperasi lebih dari 1.000 jam. Nah, untuk yang kedua yaitu pemantauan cerobong yang beroperasi kurang dari 1.000 jam, yaitu dilakukan sekali dalam setahun. Nah, ini diwajibkan bagi perusahaan tersebut untuk melaksanakan pemantauan emisi dan itu wajib dilaporkan nantinya ke pihak Kemen LHK maupun ke Kemenaker. Nah, untuk yang pengeta- pengendalian kebijakan yang kedua yaitu sumber daya dan struktur K3L. Nah, sumber daya ini yaitu mengenai manpower yang kompeten terhadap yang menguasai mengenai kebijakan K3L dan kebijakan-kebijakan mengenai baku mutu emisi gas buang atau sumber gas buang yang tidak bergerak. Nah, ini wajib dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang pertama ada struktur tanggap darurat, yaitu struktur mengenai keadaan darurat. Nah, struktur tanggap darurat itu bisa berupa ketua tim tanggap darurat dan anggota-anggota tim tanggap darurat. Yang kedua yaitu komitmen komitmen perusahaan. Jadi komitmen perusahaan itu berupa yaitu seperti tanda tangan fakta ya, fakta integritas dari sebuah perusahaan atau komitmen atau kebijakan perusahaan mengenai mengenai pengendalian emisi. Jadi komitmen perusahaan itu diisi oleh para para petinggi jabatan atau perusahaan untuk komit terhadap pengendalian emisi. Nah, yang ketiga ada pengelolaan emisi. Yang pertama yaitu rekayasa dimensi cerobong. Jadi sebelum sebelum dilaksanakan harus memiliki rekayasa dimensi cerobong supaya memenuhi baku mutu dan standar DED yang telah dilakukan. Nah, untuk rekayasa dimensi cerobong ini dilakukan oleh tim teknik ya, tim teknik. Jadi tim teknik harus memastikan rekayasa dimensi cerobong itu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga yaitu mengenai teknologi flue gas desulfurization atau FGD. Nah, teknologi ini merupakan teknologi proses kimia untuk menghilangkan SOx ya atau SO2 dari gas pembuangan yang bahan bakar fosil, nah sumber emisi industri. Nah, untuk proses ini biasanya menggunakan reagen alkali, yaitu seperti batu kapur atau kapur yang bereaksi dengan SO2. Ini mengubah senyawa yang tidak berbahaya ya, seperti gipsum, sehingga menghasilkan udara yang lebih bersih dan memenuhi pada peraturan lingkungan. Nah, selanjutnya alternatif pendekatan emisi, alat dan teknologi. Nah, untuk yang pertama kita mendapatkan dari salah satu jurnal ya yang ditulis oleh Muhammad Nandi Rofandi tahun 2022 yaitu Electrostatic Precipitator atau ESP. Nah, apa itu ESP? Yang pertama yaitu alat penangkap abu dengan gaya elektrostatik. Nah, jadi ketika abu itu memasuki saringan atau filter, nah itu abu tersebut ditangkap dan disedi- dan disedimentasikan oleh gaya gaya elektrik. Nah, jadi abu tersebut nanti bakal kesaring atau bakal jatuh ke sedimen
dan itu dibantu oleh gaya elektrik. Nah, untuk yang kedua yaitu gas. Setelah setelah polutan tersebut di setelah polutan tersebut dibantu oleh gaya elektrik, maka gas buang yang sudah bersih itu dibuang ke atmosfer sebagai gas yang sudah lulus uji emisi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Yoga atas presentasinya. Demikian kami dari kelompok 3 telah menyampaikan review terhadap praktek PT Statomer. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan, silakan disampaikan di kolom chat. Dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Salah dan janggal kami mohon maaf. Saya sudah dengan Billahi Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.